industri yang paling diperlakukan tidak adil oleh rezimnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah industri tembakau. Pak Purbaya itu harapan baru di Kementerian Keuangan. Jangan percaya sama orang-orang yang ada di sana dulu. Nggak usah percaya dulu. Sama dengan Pak Purbaya ketika mengatakan nggak percaya sama Kortek. Biasa masyarakat itu gampang terpukau terhadap pejabat-pejabat baru. Ada masa bulan madu. Dan bulan madu itu bulan, bukan tahun madu. Kortek ini kan pernah diterapkan hanya di beberapa negara yang size ukurannya itu hampir sama kayak DKI aja. Nggak sebesar ini ya. Nggak sebesar ini. Ini kenapa diterapkan di awal pemerintahannya Pak Prabowo dan sehingga memberikan tekanan kepada penerimaan. Oh iya, Ding. Ada agenda tersembunyi apa? Iya. Sepertinya sudah mulai nyolek-nyolek soal Kortek. Udah mulai. Itu. Iya. Mempunyai persoalan fundamental dan struktural yang mau tidak mau harus diselesaikan. Kalau menurut saya, kalau janjinya mereka kan Juli, akan diselesaikan dan Desember. Kita mau tagih nih. Nanti Komisi 11 datang, kita mau nagih, dirjennya sudah baru. Kalau menurut saya, kalau memang tidak dibenahi sampai akhir tahun, menurut saya waktunya kejaksaan masuk ini. Kejaksaan ya? Iya, Kejaksaan Agung masuk aja. Kalau menurut saya kalau perlu Badan Intelijen Negara perlu ngelihat ini ada sabotase nggak terhadap sistem penerimaan negara kita. Iya loh, bahaya loh. Bahaya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Bang Muhammad Misbakun. Misbakun. Selamat siang Bang Misbakun. Selamat siang Mas. Ya, badan relatif stabil ya ketika banyak politisi yang perutnya jembling seperti saya. Bang Misbakun tetap terjaga ini ya, runner kita ini. Bang Misbakun ini Komisi 11 mungkin sahabat Kompas.com ini mengurusi soal keuangan ya. Biasanya APBN dan lain-lain tuh pemerintah ngobrol dulu sama Komisi 11. Dan hari ini kayaknya menarik kita membahas soal Menteri Keuangan Koboi ini ya, Pak Purbaya. Ini kan banyak Bang Misbakun yang baru kali ini nyimak banget nih kalau Menkeu ngomong gitu, kayak bahasanya, penyampaiannya tuh banyak disukai oleh masyarakat. Tapi kalau mau masuk soal substansinya, yang paling rame itu kan kemarin salah satu yang diambil itu selain 200 triliun mulai dari cukai rokok dulu itu Bang. Ketika disampaikan bahwa kaget gitu Pak Purbaya, kok cukai rokok tinggi banget. Dan sekarang akhirnya tidak, di 2026 akhirnya memberikan jaminan bahwa cukai rokok tidak akan naik. Kalau menurut saya wajar Pak Purbaya kaget. Karena Pak Purbaya baru saja masuk di sektor keuangan secara detail. Bagi saya persoalan cukai 57% itu kekagetannya sudah hilang. Karena sudah tahu lama. Ini persoalan yang struktural, fundamental, yang menutup ruang gerak industri, di mana mata rantai industri itu berawal dari petani tembakau, sektor pertanian, kemudian mata rantainya ke sektor perdagangan hasil tembakau, kemudian masuk kepada industri kepada mata rantai berikutnya adalah perdagangan dari hasil industri. Ekosistem industri tembakau itu diberikan beban yang sangat berat oleh negara. Tidak hanya di sektor cukai, tetapi di sektor perpajakan. Karena di sektor pajak, biaya promosi pabrik rokok itu tidak semuanya boleh dibebankan sebagai deductible cost yang mengurangi revenue. Industri yang paling diperlakukan tidak adil oleh rezimnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah industri tembakau. Dan ternyata situasi ini memberikan situasi ini memberikan tekanan yang sangat berat. Tekanan regulasi dari otoritas fiskal itu sekarang memberikan damage excess. Eksesnya itu ada damage. Mempunyai daya rusak. Daya rusaknya pun struktural.
Coba bayangkan sekarang kita menghadapi situasi tekanan, begitu dibuat undang-undang cukai itu, kontribusinya mereka itu sampai di titik optimal 57%. Kalau industri ini setiap tahun tumbuh mempunyai size sekitar 300 triliun, 57%-nya udah ke negara. Iya. Dalam bentuk excise, cukai. Belum pajak loh. Itu baru cukai toh. Baru cukai, belum pajak. Nah, size industri ini rata-rata sekitar mendekati 400 menuju 500 monthly, yearly. Lah, size industri. Di sana ada 6 juta pegawai, pekerja, buruh, mulai dari white collar sampai blue collar sampai kelas pekerja kasar, mulai dari sektor hulu di pertanian sampai ke perdagangan hasil industri. Nah, ini yang ekosistemnya. Ada perusahaan TBK, ada perusahaan yang non TBK, ada investasi asing dan non asing. Saya tidak pernah menyangkal bahwa ada aspek kesehatan, saya nggak pernah menyangkal. Tapi kita kan sedang tidak membicarakan itu hari ini kan. Nah, dari sisi penerimaan, ekses itu daya rusaknya sudah sangat struktural. Dulu kita mempunyai industri tembakau itu sampai 6.000. Sekarang kisarannya mungkin tinggal di bawah 1.000. Dan itu dibanggakan oleh Menteri Keuangan, oleh Bu Sri Mulyani. Dan rokok kita, penerimaan cukai kita yang 200-an triliun itu ditopang oleh 4 industri besar. 95%, 98% malah. Artinya ini struktur yang sangat tidak sehat. Negara hanya bermodal regulasi mendapatkan 57% dari size industri ini. 200 triliun lebih setiap tahun didapatkan negara dari cukai tembakau. Ada penerimaan lain yaitu cukai dari alkohol dan etil alkohol. Objek kita kan cuma 2, alkohol dan tembakau. Lah, kita mau tambahkan di tahun 2026 nanti yaitu cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Karena diabetes aspek itu. Lah, ini yang harus kita ingatkan. Kalau Pak Purbaya kemudian berusaha mengatakan kaget, saya senang. Artinya shock seorang pejabat itu yang mengalami kekagetan dan shock respon itu pasti akan memberikan impact kepada apa yang akan dia regulasi ulang. Ternyata Pak Purbaya respon awalnya adalah memoratorium kenaikan cukai. Tarif cukai. Hanya moratorium. Yang kita tunggu adalah dia mau mendetailkan nggak, datang ke DPR nggak, untuk kita ketemu, untuk membicarakan, kita desain ulang, kita set up ulang ini. Karena kerusakannya tadi udah struktural itu. Kita set up ulang nih. Jangan cuma kemudian shock, tapi kemudian tidak melakukan respon yang memadai. Itu. Tapi tekanan tadi apa? Bang Misbakun, tekanan tadi pada industri rokok yang begitu besar ya, itu apakah itu Bang Misbakun juga melihat akhirnya memunculkan juga rokok-rokok ilegal itu akhirnya? Nah, itu yang salah satu yang membuat negara rugi besar itu adalah rokok ilegal. Serapan tembakau di masyarakat itu luar biasa besar. Tapi kemudian produksi rokok menurun. Artinya apa? Ada gap. Gapnya itu dari mana ya? Rokok ilegal. Pemerintah selalu mengatakan bahwa rokok ilegal cuma sekitar, pertama dulu sempat cuma 3%, kemudian bilang 5%, bilang 7%. Tapi bagi industri mengatakan rokok ilegalnya melebihi dari itu semua, bisa double, bisa triple dan sebagainya dari angka resminya. Itulah, ini kan siapa yang rugi? Ya negara. Yang rugi negara. Lah, ekses ini disangkal selama ini. Karena apa? Ya faktor kepentingan. Itu loh. Lah, faktor kepentingan inilah, kepentingan siapa ya? Kepentingan banyak pihak, termasuk kepentingan global dalam mempengaruhi keputusan penting di dalam penerapan tarif cukai itu. Tarif cukai kita cuma 3. Kemudian bayangkan industri rokok itu, perlu saya sampaikan, industri rokok itu adalah industri yang disiksa oleh negara. Bayangkan,
rokok yang dia produksi belum laku itu bayar cukai di depan. Ya, bayar cukai di depan. Industri tembakau itu, tembakonya itu 5 tahun dia stok, cukainya belum laku dia bayar, dan itu nilainya ratusan triliun. Contoh gudang garam, gudang garam yang salesnya 99 triliun, 77 triliunnya ke negara. Harus di awal lagi, barang belum laku udah harus bayar cukai. 77 triliun. 77 triliun. Satu korporasi. Bayangkan perusahaan sebesar itu harus mencari cash flow. Pasti dia cash flow-nya kemana? Ke perbankan dong. Ya. Itu. Mereka akan memperbesar struktur aset supaya punya kolateral. Kolateralnya bisa tembakau yang begitu banyak dalam hitungan tahunan. Itu bisa jadi salah satu kolateral dan sebagainya. Sebagai hedging fund-nya. Mereka untuk di hedge sebagai kekuatan untuk mendapatkan supaya pembiayaan untuk bisa membayar cukai di depan. Lah itu yang terjadi. Lah ini industri sudah nggak sehat. Kalau industri ini tidak diberikan tidak dilakukan restructuring dari sisi regulasi, structuringnya harus dari regulasi loh kalau menurut saya. Sudah tidak bisa hanya dari bongkar pasang tarif cukai tembakau semata. Oh, berarti moratorium itu hanya ibarat itu anak kecil kepingin itu hanya permen aja lah. Hanya permen. Oke. Hanya permen. Harus ada satu kebijakan yang cukup signifikan mengubah itu ya. Karena begini, excise cukai itu punya 2 unsur. Unsur budgeting, yaitu unsur untuk memenuhi fill in revenue state, dan kemudian economy regulation. Economy regulation itu apa? Ketika orang berinvestasi, dia bisa mendapatkan tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap ekonomi, secara sektoral tumbuh memberikan dampak kepada pertumbuhan dan membangun ekosistem. Dan ekosistem ekonomi itu the another story. Nah inilah yang mau tidak mau harus kita ingatkan. Ekonomi regulationnya itu memberikan tekanan. Mereka ini industri yang memberikan kontribusi tapi tidak pernah dipupuk oleh negara. Nggak pernah dipupuk. Petani tembakau itu yang namanya subsidi pupuk nggak dapat, subsidi bibit nggak dapat, subsidi apapun nggak pernah dapat. Bahkan alokasi anggaran di Kementerian Pertanian untuk petani tembakau itu 0. Kontribusi yang ratusan triliun itu nggak ada gunanya. Oh, dari industri itu ada. Sampai ratusan triliun dari bentuk cukai dan lain itu nggak balik ke mereka ya? Nggak ada. Wah, kalau bahasa Jawanya soro banget itu, sengsara banget itu ya industri rokok itu ya. Itu kalau orang Jawa Timur itu bilangnya dinanti-nanti, diengkuk-engkuk. Dinanti-nanti katanya. Dingguk-engguk. Iya. Tapi kan ini menarik ya dari Pak Purbaya kemarin itu, ini juga Bang Misbakun akhirnya mengatakan bahwa dalam tanda kutip ya mengampuni dosa rokok ilegal ini dan akan kemudian nantinya dibuat legal lah dengan industrinya dibukakan itu. Jadi gini, Pak Purbaya juga harus keluar dari konsep kawasan industri tembakau. Nah itu tuh gimana tuh? Kawasan industri tembakau itu sulit direalisasikan. Karena apa? Siapa yang mau menginvestasi? Dengan melihat tadi beban-bebannya begitu besar gitu. Ya udah serahkan aja kepada misalnya kalau orang di rumah punya 3 mesin, cuma 200 meter ya nggak apa-apa. Jangan orang dikumpulkan. Itu kan konsep lama. Orang mau dimasukkan ke kebun binatang. Ya, mau dimasukkan ke taman safari gitu loh. Enggak usah. Pak Purbaya berarti masih terpengaruh dengan pola lama. Para regulator yang kepingin masih memberikan regulasi pembatasan. Enggak usah percaya. Harapan saya Pak Purbaya itu harapan baru di Kementerian Keuangan. Jangan percaya sama orang-orang yang ada di sana dulu. Nggak usah percaya dulu. Sama dengan Pak Purbaya ketika mengatakan nggak percaya sama Kortek. Ya. Itu. Ya. Harusnya dia juga ngomong yang sama. Itu. Lo bayangkan orang kalau mau melakukan pendaftaran perusahaan baru untuk kegiatan rokok, langsung nggak dikasih izin. Itu kenapa itu, Bang? Ya aturannya memang regulasinya sesusah itu. Iya.
Nah kalau diserahkan ke rumahan nanti mungkin konsepnya yang dibayangkan Bang Misbakun Konsepnya ya jadikan aja industri rumahan sebagai local wisdom. Orang dulu banyak kok orang tingwe. Ya tingwe itu ya. Terus kemudian ketika tingwe komunitasnya 200 dan sebagainya, nggak apa-apa dibuka aja, orang buka 200 untuk mengajukan cukai. Ya. Ya. Tapi jangan dijadikan saja di kawasan industri itu tuh susah ya. Susah, orang harus memberi lapak dan sebagainya. Udah di rumahnya aja. Itu. Kalau kita melihara kucing, taruh aja kucing di rumah. Kenapa kita suruh melihara kucing ditaruh di kebun binatang gitu loh? Ya. Tapi kalau nanti misalnya katakanlah pakai konsep rumahan itu tadi Bang, itu nanti akan biarkan nanti begini, industri yang besar enggak. Mereka bayar cukai. Ketika dia bayar cukai sebagai industri pribadi, perusahaan pribadi, mereka kan ketahuan lokasinya di mana, siapa yang bertanggung jawab. Oke. Kalau cukai kan pasti ada. Tinggal di marking aja dengan teknologi yang ada. Tapi perusahaan ini kan jadi lebih murah tuh Bang. Apa? Secara harga jadi lebih murah tuh. Harga lebih murah. Terus ada serapan tenaga kerja, ada rakyat yang punya penghasilan. Enggak, maksudnya gini Bang, misalnya gini. Katakanlah kita ada beberapa pemain besar dalam industri rokok nih. Misalnya katakanlah Gudang Garam misalnya ya. Terus ini industri rumahan tadi konsepnya Bang Misbakun ini dijalankan nih. Artinya kan rokok-rokok yang kemudian di industri rumahan ini otomatis kan cukai dan pajaknya itu kan nggak akan sebesar yang industri besar ini kan. Nah harganya dia akan lebih murah kan. Ini akan lebih murah tapi kan? biarkan konsumen memilih dong. Oke. Biarkan konsumen memilih. Orang yang masih kepingin bergaya pegang ini huruf A, huruf M, huruf G. Iya kan? Rokok kan ada gengsinya juga. Ada orang yang seorang petani, tukang cangkul, buruh pabrik, tukang forklift yang nggak butuh itu, yang penting ngebul kan. Ada juga. Nggak butuh validasi merek kan. Itu nggak butuh naruh itu di meja gitu kan. Itu kan silakan. Semua punya segmen masing-masing kok. Iya. Dan berikan kesempatan yang sama untuk hidup gitu loh. Artinya kalau negara ini kan harus memfasilitasi. Ya. Semua itu. Berarti kalau tadi industri yang rumahan tadi diberikan akses, yang industri besarnya juga kasih regulasi yang adil gitu ya. Sama aja. Oke. Dan kita itu kasih level playing field yang sama gitu loh. Fairness. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Bah, kalau kita melihat misalnya Pak Purbaya dan Bu Sri Mulyani yang lama, kalau melihat hari ini sebenarnya atau dalam tantangan ke depan, mazhab dari keduanya ini sebenarnya yang lebih efektif ini yang mana? Kalau menurut saya, jangan membicarakan mazhab Menteri Keuangan. Bukan itu haram itu. Bukan. Atau gimana? Kalau menurut saya nggak dibolehkan, karena mazhab yang ada itu adalah konstitusi. Oh, semua harusnya ngikut harus konstitusi, nggak bisa. Bahkan menurut saya yang harus kita kedepankan itu adalah visi misinya presiden. Nggak ada visi misinya menteri. Menkeu sekalipun. Nggak ada. Visi misinya presiden. Dan presiden itu dalam sumpahnya menjalankan konstitusi, menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Itu. Nah itu. Artinya kalau kita lihat sekarang contoh presiden kepingin memberikan banyak dukungan kepada rakyat, dalam bentuk MBG, dalam bentuk biaya operasional sekolah, perlindungan sosial, subsidi dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana Menteri Keuangan itu mengoperasionalkan keinginan presiden itu dalam sebuah National State Budget (APBN). Desain APBN kita itu sudah mencerminkan itu apa tidak? Sudah mencerminkan apa yang diinginkan dalam visi misi presiden apa belum? Nah itu yang penting, jangan bicarakan mazhab. Kalau Bang Misbakun melihatnya Pak Purbaya? Ya orang sama-sama sekolahnya di Amerika. Apa bedanya mazhab? Bukunya sama kok. Sekolah di Amerika, sekolah di sini siapa? Semua saya sekarang jangan membicarakan soal orang ini mazhabnya. Tapi dipraktekkan dengan cara apa di dalam APBN itu. Cara kita mengatasi kemiskinan, cara kita mengatasi pengangguran, cara kita mengatasi gap infrastruktur itu dengan cara apa? Itu yang harus dilihat realisasinya. Harus dilihat realisasinya.
Terlalu jauh kita membicarakan mazhab 2 menteri ini. Ya. Itu. Nah, kalau hari ini katakanlah 200 triliun udah digelontorkan ke bank-bank himbara. Cukai rokok tadi ditahan dan lain sebagainya. Pak Purbaya apakah cukup bisa melihat Pak Purbaya ini menyelesaikan beberapa isu fundamental di awal dia diangkat sebagai Menteri Keuangan. Dan itu bagus. Memberikan respon yang selama ini menjadi isu utama. Contoh ketika orang membicarakan isu likuiditas di perbankan, tiba-tiba dia memutuskan oke, saldo anggaran lebih yang disimpan di bank rekening pemerintah di bank sentral, di Bank Indonesia, disalurkan kepada rekening pemerintah di bank mitra. Oke. Padahal itu kebijakan menurut saya efektivitasnya juga harus kita kaji. Tapi Pak Purbaya melakukan respon. Dan itu direspon yang positif oleh market. Dan oleh netizen. Oleh masyarakat lah. Masyarakat kita itu kan sekarang diwakili oleh netizen. Itu. Kemudian ketika ada isu soal cukai tembakau, dia kemudian melakukan moratorium, dia melakukan respon. Ya kan? Ketika ada isu soal transfer daerah di APBN, tiba-tiba dia merubah postur APBN yang tadinya defisitnya itu sekitar 2,48 dinaikkan 268 sehingga ada ruang fiskal 51 triliun ditambahkan ke transfer daerah. Artinya apa? Dia orang yang merespon. Apakah respon-respon itu cukup menyelesaikan masalah struktural? Itu works atau enggak itu butuh dikaji. Karena apa? Ya terlalu awal kita menilai. Dia baru belum sebulan. Sebulan apa belum ini? Sebulan belum ya? Udah ya sebulan ya? Sebulan. Baru sebulan. Menilai seseorang yang sebulan dengan orang yang sudah puluhan tahun di kementerian kan beda. Itu. Lah Pak Purbaya juga harus hati-hati. Harus hati-hati apa? Ini biasa masyarakat itu gampang terpukau terhadap pejabat-pejabat baru. Ada masa bulan madu. Dan bulan madu itu bulan, bukan tahun madu. Enggak tahunan. Enggak tahunan. Temporer. Lah ini kan harus hati-hati. Masyarakat pasti akan menunggu gebrakan-gebrakan berikutnya yang sifatnya struktural. Contoh, di dalam APBN kita itu ada situasi di mana APBN itu defisit. Dan itu struktural. Pak Purbaya belum pernah membicarakan bagaimana cara mengatasi defisit ini. Kayak kita defisit terus ya. Defisit. Kita tuh. Keluar dari zona defisit ini dikeluarkan dengan cara apa oleh Pak Purbaya? Ini yang belum dia omongin. Kemudian dia kan juga sama. Ketika kita menghadapi situasi APBN kita, tax ratio sangat rendah. Tax ratio rendah ini kan penyebab dari defisit yang terus ada di dalam APBN. Kalau tax ratio kita tinggi, defisit ini kan mau nggak mau bisa kita perkecil. Lah situasi ini Pak Purbaya belum membicarakan. Itu. Padahal terus kemudian ekonomi lumayan gitu ya. Juga sama. Bagaimana kemudian desain insentif fiskal kita itu memberikan dorongan kepada pertama investasi asing untuk lebih masuk. Karena di kawasan ASEAN 5 dan ASEAN secara keseluruhan, tambahan Vietnam, Kamboja dan lainnya, itu kan membuat orang melakukan investasi di kawasan regional ASEAN ini kan saling bersaing. Ketika mereka saling bersaing, mereka kan tentu, apa yang tawaran lebih menarik ditawarkan. Pertama biasanya orang selalu bicara tarif pajaknya berapa, sales tax-nya atau value added tax-nya atau tarif PPN-nya berapa. Ya kan? Nah itu semua jadi pembicaraan. Atau kemudian ada tax holiday apa tidak, ada bea masuknya apa tidak, dan sebagainya, harmonisasi sistem. Kemudian mereka membicarakan soal AFTA, ASEAN Free Trade Area, sehingga kemudian ASEAN ketika supply chains, rantai pasok di antara negara ASEAN tidak kena, sehingga mereka mulai menerapkan pabrik
komponen ini ada di Thailand, komponen ini ada di Malaysia, kemudian assembling plant-nya ada di Indonesia. Each other antar masing ini kan kalau masuk ke Indonesia kan tidak terkena duty, tidak terkena bea masuk. Lah, ini kan menjadi persaingan tersendiri. Makanya kemarin juga ada isu asing tuh kadang nggak mau di sini malah ke Vietnam lebih menarik. Kemudian gitu ya. Lahirlah tarif Trump. Ya. Kemudian membuat ketika barang yang diproduksi di kawasan ini, ketika untuk diekspor ke Amerika itu kan memberikan constraint tersendiri, barrier to entry sendiri, dan kemudian menjadi disadvantage karena ada tarif tambahan yang mengganggu, sehingga nilai harga jual dan nilai pasar mereka itu kan berubah. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan. Pak Purbaya harus membicarakan itu. Pak Purbaya apakah akan menggunakan tim yang ada di Kementerian Keuangan atau membentuk tim yang baru yang terpisah sehingga dia ketemu formulasi baru yang lebih objektif dan kemudian menjadi new role model dalam development kita. Tentunya dalam rangka menjalankan visi misinya presiden. Ya. Itu. Tapi kayaknya Pak Misbakun mendorong yang kedua ini ya. Kalau saya sih kepingin ya harus new role model. Itu. Harus baru timnya. Karena presiden kepingin pertumbuhan 8%. Ya. Menumbuhkan 8% dalam waktu periode Pak Prabowo pertama ini, 5 tahun pertama ini kan harus dari tapak 5,2 di tahun 2025 terus menuju 8 ini kan harus slope-nya kan seperti apa? Grafik slope-nya. Kan nggak bisa langsung melompat begitu. Langsung begini kan nggak bisa. Nggak bisa. Kan ekonomi itu kan ada graduasinya. Itu. Tumbuh di sini kemudian naik lagi ke sini, naik lagi ke sini dan kemudian secara berjenjang, bertahap, berkelanjutan menuju ke 8. Berjenjang, bertahap, berkelanjutan menuju ke 8. Enggak iso langsung tiba-tiba. Enggak iso. Iya kan? Malah anomali ada apa ini kan gitu ya. Nanti curigain lagi dikirain mendesain statistik. Diadukan ke PBB lagi. Iya benar. Oke. Kan angka-angka itu kan enggak datang dari langit. Iya. Enggak given. Itu. Tapi di satu sisi yang lain kalau kita lihat kayaknya ini Pak Purbaya juga sedang fokus-fokusnya soal itu pembenahan di bea cukai terus pajak kayak 600 keluarga yang kemarin mau dikejar itu tuh arahnya mau kemana itu Bang? Pajak itu tidak boleh noise. Pajak nggak boleh noise. Nggak boleh noise. Karena ada unsur di sana itu banyak hal. Kemampuan orang membayar pajak itu kan harus dirahasiakan. Nama wajib pajak bayar berapa aja nggak boleh tahu. Dan itu termasuk unsur kerahasiaan yang harus dijaga. Dan itu prinsip di dalam pembayaran pajak. Dan jangan juga mengatakan orang ini nggak tertib dan sebagainya. Itu nggak boleh. Makanya menurut saya sebaiknya itu diselesaikan pada tingkat rapat-rapat kerja yang sifatnya sistematif dan internal untuk dibicarakan. Gaungnya jangan sifatnya destruktif. Kalau kemudian ada kalimat 200, 660 yang belum dibayar, itu nggak usah diteriakkan. Itu nggak usah disampaikan. Kalau datanya kuat, datanya valid, tinggal dipanggil. Ini saya punya data. Kamu ada ini, tolong dikonfirmasi kalau benar ini dibantah. Kalau kamu nggak punya data, nggak bisa membantah data ini, ya silakan dibayar. Itu aja cukup. Kenapa nggak perlu diteriakin? Kenapa nggak boleh diteriakin itu, Bang Misbakun? Karena apa? Itu prinsip paling mendasar di dalam pajak. Prinsip mendasar. Kerahasiaan itu. Kerahasiaan siapa pembayar pajak dan berapa yang dibayarkan, apa jenis pajaknya itu harus dirahasiakan. Kecuali sampean dewe sendiri itu nunjukin ke orang, itu urusan sampean. Ya, aku sebagai wajib pajak ya ini aku udah bayar gitu. Udah bayar terus bayarku 1 triliun gitu kan. Itu kan itu urusan sampean. Tapi negara nggak boleh. Nggak boleh. Tapi satu dan mandat oleh undang-undang
itu harus dirahasiakan. Baik oleh negara, oleh petugas dan pejabat yang bersangkutan. Berwenang mengurus itu. Nah, ini ada titipan ini, Bang. Soal kebijakan Purbaya sidak ke Bea Cukai Bandara, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Menkeu? Nah, di Bea Cukai kan kemarin kayaknya juga di ultimatum tuh Dirjen Bea Cukai untuk segera berbenah. Kalau menurut saya, ya memang banyak tata kelola yang harus diperbaiki. Tapi selama ini bukan berarti mereka tidak membangun tata kelola. Itu. Tata kelola sudah dibangun. Saya termasuk melihat Bea Cukai di bandara itu termasuk the one yang saya hampir ke bandara banyak di dunia. Bea Cukai di bandara kita is okay. Masuk tuh, Bang. Bagus. Saya mengatakan bagus. Bagus sekali, ya memang harus ada yang diperbaiki. Ada diperbaiki. Pelayanan kepada siapa? Kepada masyarakat. Kalau pelayanan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu tidak semua orang puas. Selalu ada gitu ya? Selalu ada kasus case by case yang butuh penanganan khusus dan sering kemudian penanganannya itu berbeda-beda dan kemudian ada yang puas dan ada yang tidak puas. Tapi pada saat tiap hari ratusan ribu orang bahkan jutaan orang keluar dari bandara dan tentunya itu kan butuh pelayanan. Kalau kemudian ada komplain dari 100 ribu atau 200 ribu per hari, ada 5 atau 10 komplain, itu kan 0, sekian. Kecil lah. Kecil. 0, sekian. Tapi Komisi 11 termasuk yang paling concern terhadap pelayanan di bandara. Karena apa? Itu adalah wajah bangsa dan negara kita. Wajahnya negara ada di sana, facing kita ada di sana. Impresi orang asing pertama kali masuk ke Indonesia itu dilihat bandaranya bagus apa tidak. Kemudian pelayanan petugas pertama imigrasi, setelah imigrasi dia akan ngambil koper, pelayanan servis di bandara tentunya kan, airport services. Habis itu setelah keluar dari sana dia ngambil koper, keluar dilayani apa tidak oleh Bea Cukai. Itu. Itu wajah kita di depan. Itu wajah kita di depan. Itu. Itu impresinya seperti apa? Pasti ada 1-2 orang tidak puas, iya. Itu. Ada banyak itu. Ya, tapi lebih banyak orang yang kemudian bisa melewati dengan baik, tidak ada komplain dan sebagainya. Itu kan harus kita berikan apresiasi. Dalam rangka apa? Jangan sampai kita kehilangan apresiasi terhadap orang yang sudah proper menjalankan tugas dengan baik, melakukan pengabdian dengan benar. Hanya karena 1-2 kasus. Gitu. Nanti mereka merasa tidak diberikan apresiasi yang memadai. Itu. Tapi saya juga memberikan penghargaan kepada Pak Purbaya karena apa? Ya dia melihat ada yang perlu ditingkatkan, itu bagus. Bagus. Nggak ada pelayanan yang statis, pelayanan itu dinamis. Itu. Nggak ada kemudian kalau angkanya 88 ya naikin ke 89 dong, atau ke 95. Benar. Itu. Jangan di situ terus, 88 terus. Itu. Karena kalau 88 terus pasti bisa turun 86. Bisa turun 85. Orang kan menjadi idol. Idol itu kan nggak boleh. Itu. Nah, tapi satu sisi soal pajak misalnya penerimaan pajak kita digenjot dan lain sebagainya. Tapi Kortex ini kan kayaknya juga belum berjalan optimal. Sejak awal Kortex ini kan menimbulkan banyak permasalahan. Tetapi penggunaan teknologi informasi di dalam pelayanan perpajakan itu adalah sebuah keniscayaan. Mutlak harus dilakukan. Harus dilakukan. Tapi bentuknya tidak harus Kortex. Pak DJP pernah punya yang namanya sistem informasi perpajakan. Itu. Sistem informasi perpajakan. Nah, sistem informasi perpajakan ini kan terus berkembang. Nah, apakah kemudian sistem informasi pajak SIP itu pernah dilakukan evaluasi? Nah, sehingga ketika dilakukan evaluasi, hasil evaluasinya mengatakan harus diganti dengan Kortex. Itu. Dan ketika kemudian perlu dilakukan upaya hasil dari evaluasi itu perlu diganti, apakah pernah? Itu pertanyaan. Kalau kemudian itu dinyatakan hasil evaluasi mengatakan perlu diganti, kemudian apakah gantinya harus dalam bentuk Kortex? Nah, kalau memang hasilnya bentuknya Kortex, apakah Kortex ini pernah diuji cobakan dalam kapasitas, size, metodologi
dan kemudian sistem perpajakan di Indonesia. Karena Kortek ini kan pernah diterapkan hanya di beberapa negara yang size ukurannya itu hampir sama kayak DKI aja. Wah, nggak sebesar ini ya. Nggak sebesar ini. Sehingga ketika load-nya itu besar, itu menimbulkan problem sendiri. Iya. Iya. Itu. Dan itu mengganggu pelayanan. Ya. Tidak cuma mengganggu pelayanan, mengganggu penerimaan. Akhirnya akses ke situ. Yang menjadi pertanyaan kita para pendukung Pak Prabowo adalah ini kenapa diterapkan di awal pemerintahannya Pak Prabowo dan sehingga memberikan tekanan kepada penerimaan? Oh iya, Ding. Ada agenda tersembunyi apa? Oh iya benar. Itu. Sama ketika kita juga mewaspadai, kenapa tiba-tiba desain APBN itu koreksinya terhadap TKD? Padahal Pak Prabowo ini kan dimenangkan di banyak daerah oleh kepala daerah yang pada pemilu banyak membantu. Iya. Akhirnya kepala daerah pada komplain ke Pak Purbaya. Iya. Gitu. Lah, ini kan kita kan harus hati-hati juga kalau kita politisi kan. Iya. Ini ada agendanya siapa ini? Iya, kenapa TKD? Iya benar. Itu sama kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan itu. Kita juga harus melihat skupnya tuh lebih luas. Ada agenda-agenda apa ini Agenda ya? apa? Dalam urusan fiskal moneter kita ini ya. Nah, Kortek sendiri itu sebenarnya kalau dari Komisi 11 Pak Misbakun melihatnya ini harus gimana ini kita, karena banyak Karena juga saya waktu rapat pertama kali dengan Direktorat Jenderal Pajak, rapat itu sengaja kita bikin tertutup. Supaya kita kepingin Direktur Jenderal Pajak waktu itu Suryo Utomo sekarang menjadi kepala eselon 1 yang lain di Kementerian Keuangan, Batik namanya, Badan Intelijen Keuangan apa gitu ya. Itu supaya lebih terbuka menyampaikan ke DPR. Tapi tidak terbuka juga. Banyak isu pending dan sebagainya yang masih ditutup-tutupi, yang ya kalau begini kepada mitra kerja politik aja tidak terbuka. Bagaimana kita bisa memberikan evaluasi menyeluruh? Iya. Padahal waktu itu dinamikanya anggota banyak sekali yang komplain dan minta itu ditunda. Tapi saya juga nggak mau memutuskan itu untuk ditunda penerapannya atau dibatalkan. Karena nanti mereka, karena apa? Sistem yang lama udah dimatikan. Terus mau pakai sistem apa? Nanti nyalahinnya ke DPR. Nanti jadi kayak ya nyalain ini pasti nyalain DPR. Karena keputusan politik kita nggak bisa menerapkan Kortek yang lama sudah mati, yang baru belum jadi. Jadi kayak lawakan Sri Mulat zaman dulu. Siapa jenengmu? Sing anyar apa sing lawas? Nah, itu kan. Sing lawas wis ganti. Sing anyar durung dadi. Nah, gitu. Sing lawas wis ganti, sing anyar durung dadi. Jadi kayak lawakan Sri Mulat. Akhirnya yang lama sudah nggak dipakai, yang baru belum jadi. Nah, ini Kortek ini kayak gini. Itu. Lah ini kan buktinya kan memberikan tekanan yang luar biasa. Keniscayaan melingkit semua data dan sebagainya itu sebuah keniscayaan kebutuhan kita teknologi. Saya nggak pernah menyangkal ke depan semua jenis pelayanan publik itu harus menggunakan teknologi informasi. Bahkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya simple, sederhana dan user friendly. Itu. Gampang dan sebagainya. Nah, masalahnya itu tidak nampak dalam Kortek. Di dalam Kortek. Orang karena apa? Di dalam sistem pemungutan administrasi kita, kalau saya bertransaksi sama sampean, itu saya wajib memungut transaksi saya dengan sampean. Bayangkan, negara saya bantuin mengumpulkan pajak dari sampean terus saya laporkan. Kalau saya nggak melaporkan, saya kena denda. Terlambat melaporkan pun saya kena denda. Bayangkan, kurang baik apa saya sama negara. Dan itu sistem yang dibangun. Bayangin. Lah, untuk melaporkan apa yang saya pungut ini, saya mengalami kesulitan. Lah, aku ngelapor angel gitu ya, susah gitu. Bayangin. Sehingga waktu itu rapat itu keputusannya apa? Selama Kortek bermasalah, dendanya nggak boleh diterapkan. Win-winnya gitu, benar. Itu. Tapi pembenahan soal itu kayaknya juga belum disinggung Pak Purbaya tuh, Kortek-Kortekan itu ya. Sepertinya sudah mulai nyolek-nyolek soal Kortek. Udah mulai. Itu. Iya.
Lah Kortek ini memang mau nggak mau mempunyai persoalan fundamental dan struktural yang mau tidak mau harus diselesaikan. Kalau menurut saya, kalau janjinya mereka kan Juli, akan diselesaikan dan Desember. Kita mau tagih nih. Nanti Komisi 11 datang, kita mau nagih, dirjennya sudah baru. Kalau menurut saya, kalau memang tidak dibenahi sampai akhir tahun, menurut saya waktunya kejaksaan masuk ini. Kejaksaan ya? Iya, Kejaksaan Agung masuk aja. Kalau menurut saya kalau perlu Badan Intelijen Negara perlu ngelihat ini ada sabotase nggak terhadap sistem penerimaan negara kita. Bahaya loh. Karena bikin penerimaan turun loh. Iya. Iya toh Bang? Iya. Oke. Tendernya ya gede loh Bang itu Bang. Dan tolong diteliti apakah ada transfer data lewat backdoors. Wah, ini dugaan potensi skandal ngeri juga ya. Itu. Karena vendor-vendornya ini kan vendor-vendor yang harus kita teliti kepentingan vendornya ini siapa. Itu. Oh iya, karena mereka secara intelijen ini harus didalami. Bahaya karena data, ya. SI sistem informasi perpajakan selama ini yang dibangun puluhan tahun oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara independen dan secara in-house itu nggak bisa ditembus oleh siapapun. Dan banyak kepentingan asing yang kemudian kepingin mendapatkan data collection Indonesia, tax collection Indonesia. Dan kemudian yang memenangkan tender Kortek itu internasional. Sejak awal saya sampaikan itu. Saya beberapa kali loh rapat soal Kortek sebelum diputuskan itu nggak pernah dapat jawaban yang memadai. Waktu saya masih jadi anggota. Lah kita harus hati-hati soal itu. Tapi sebenarnya apa tuh Bang yang asing itu jadi tertarik sama data pajak kita tuh apa sih? Karena karena apa? Mereka dengan kemampuan AI dan sebagainya bisa memprediksi kemampuan fiskal kita. Iya benar, diintai ya kita ya. Iya kan? Secara sektoral yang tumbuh industrinya itu mana saja? Bisnisnya. Yang mengalami tekanan seperti apa saja? Bisa diprediksi. Ya. Dan itu bisa buat ganggu stabilitas kita. Ganggu stabilitas moneter, fiskal, kepentingan nasional, keamanan, sosial dan sebagainya. Termasuk siapa bayar berapa, ini bayar berapa itu. Iya. Tapi benar loh Bang, nanti kok Desember enggak ini harus keras loh itu Komisi 11 Kortek ini. Iya. Memuyengkan wajib pajak juga itu. Loh, bayangkan negara yang seharusnya memfasilitasi orang yang diberi tanggung jawab memungut, melaporkan itu aja negara nggak bisa memfasilitasi. Padahal secara regulasi dia yang memerintahkan kalau saya sampai-sampai ini bertransaksi, saya mungut dan saya harus melaporkan. Nggak cuma melaporkan, membayarkan atas nama sampean kepada negara. Itu aja nggak bisa diselesaikan. Susah. Itu. Korteknya ribet. Oke. Nah sekarang kita ke isu penerimaan pajak. Ini rasio pajak Indonesia rendah, peringkat 7 dari 10 negara di ASEAN. Berkisar 10,39%. Sementara negara lain, Thailand itu 17. Tapi kalau pajak aja menurut saya perkiraan saya cuma 8,99. Iya. Lebih rendah bahkan berarti. Coba aja bandingkan. Tax ratio itu kan cuma 1. Berapa total penerimaan pajak kita? Terus bandingkan dengan total PDB kita. Oh iya. Saya selalu men-challenge 10,1 itu dari mana? 10,39. Tapi dugaannya Bang Misbakun bahkan 8. 8, sekian, 8,8, 8,9, 9,1. Nah, ini apakah rendahnya rasio pajak ini mencerminkan lemahnya sistem perpajakan? Bukan lemahnya sistem perpajakan. Dan adanya ketidakadilan penarikan pajak? Bukan. Kita tidak pernah melakukan evaluasi secara keseluruhan. Kita waktunya untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. Kita overhaul. Tapi kok kesannya memang ruwet banget tuh urusan ini Bang. Memang kerusakannya tuh Bang wis. Ya kita lihat coba dari sisi tarif. Pajak itu kan subjek, objek, tarif dan sistem administrasi. Subjek, objek, tarif, sistem administrasi. Ya kan? Coba berapa sih semuanya itu? Apakah undang-undang itu mulai dari undang-undang sampai peraturan di bawahnya, SE, dirjen dan sebagainya itu linear apa tidak?
Kemudian apakah tarif kita itu cukup adil? Dan kemudian sistem administrasi tadi yang saya sampaikan, orang disuruh mungut, melapor dan sebagainya, apakah cukup mudah untuk dilakukan oleh orang? Ya, user friendly enggak? Lah, yang seperti itu. Dan kita harus sadar dan terbuka dan tidak boleh menutup diri bahwa hal-hal seperti itu perlu perbaikan. Contoh tarif, ya kan? Apakah kemudian kita cukup efektif menaikkan tarif PPN 11-12% itu? Ya. Sama dengan cukai, karena itu sifatnya pungutan, pajak itu mempunyai dua fungsi. Fungsi budgeter dan kemudian fungsi ekonomi regulation. Pengaturan terhadap ekonomi. Ketika ekonomi menghadapi tekanan, teorinya pajak itu harus tarifnya turun. Harusnya turun. Turun. Untuk meng-grooming, memupuk bibit-bibit usaha ini supaya tetap tumbuh dan tetap elastis terhadap tekanan, dan dia bisa tetap tumbuh, dan kemudian diberi kesempatan untuk tidak, pajak itu bukan salah satu faktor penekannya. Itu loh. Jadi ketika ekonomi susah ini tuh tetap nahan gitu itu kan, ya, bertahan. Sehingga ketika keluar dari zona kesulitan, dia sudah oke. Kalau sudah pada tingkat ini boleh dimajakin. Kalau dunia bisnis itu tumbuh dan sedang lagi bagus-bagusnya, dikasih tarif pajak berapapun mereka ya paling ngomel-ngomel sedikit tapi bisa menerima. Itu kalau lagi tumbuh-tumbuhnya. Kalau lagi susah-susahnya dikasih tarif pajak berapapun mereka juga ngomel. Orang mau buka mereka UMKM itu pusing. Semua bisnis itu tahu mereka pasti bayar pajak, tapi di tingkat tarif berapa itu mereka menjadi penting ketika situasinya sulit. Kayak hari saya ini pastikan gitu ya? saya pastikan kan, saya bilang seringkali pejabat itu salah mempersepsikan. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia itu 40%. Dasarnya dari laporan SPT. Loh, laporan SPT itu kewajiban administrasi, bukan tingkat kepatuhan. SPT administrasi doang ya. Itu tingkat kepatuhan. Kewajiban bayar pajak itu kalau saya katakan orang Indonesia itu semuanya bayar pajak. Nggak ada orang Indonesia yang nggak bayar pajak. Yang orang yang nggak bayar pajak itu orang yang hidupnya di hutan dan telanjang bulat. Yang lainnya kepatuhannya itu. Bayangkan orang baru lahir. Ini anak baru lahir. Ketika orang tuanya membelikan dia Pampers, dia udah bayar pajak. Mau itu jenisnya PPN, jenis macam-macam Pampers, dia udah bayar. Ketika bapaknya keluar, anaknya keluar dari rumah sakit, baru mau dibawa pulang, terus kemudian ada jasa kesehatan yang harus dia bayar, ada pajak yang dia harus dibayar. Ketika bapaknya mengurus akte lahir, diminta surat keterangan lunas PBB, dia bayar pajak. Bapaknya. Makanya kalau orang Indonesia itu jangan ditanyakan, kewajiban kamu PPN, PPH, apa, nggak usah diituin, nggak usah diklasifikasikan. Semua orang bayar pajak. Tugasnya negara lah mengklasifikasikan ini PPN, ini PPH dan sebagainya. Itu tugasnya negara. Negara kalau mengalami kesulitan, ya itu diselesaikan oleh negara. Jangan kesulitannya negara kemudian mempersulit warga negaranya. Warga negaranya suruh bantuin mumet juga kan, pusing ya. Nah itu. Rakyat warga negara itu sudah punya persoalan pribadi mereka masing-masing sebagai warga negara. Negara punya persoalan dengan negara, ya selesaikan masing-masing. Jangan dipindahin, persoalan negara dipindahkan jadi persoalan warga negara. Itu. Stres. Warga negaranya contoh, merasa, kenapa sih saya nggak bisa bayar pajak lewat nomor KTP saya sih? Kenapa harus pakai nomor NPWP dulu? Kalau negara punya masalah dengan sistem administrasi kependudukan dan sistem identifikasi masalah, ya itu urusannya negara, jangan dijadikan urusannya rakyat. Jangan ditambah lagi jadi masyarakat yang suruh puyeng. Kenapa sih saya waktu beli nomor handphone, saya harus nyertakan KTP kan? Pada saat saya daftar NPWP saya pakai KTP kan? Kenapa saya nggak bisa pakai nomor NIK saya aja untuk bayar semuanya? Benar. Kenapa saya nggak bisa bayar pajak pakai nomor handphone saya aja? Bang sudah terintegrasi toh harusnya. Iya kan.
tugasnya mengintegrasikan data siapa? Rakyat. Enggak dong, tugasnya negara. Ya. Lah, kenapa kita nggak bisa membangun itu? Cina penduduknya 1,4 miliar. Kita penduduknya cuma nggak nyampe 300. Cina bisa, kita nggak bisa. Ya. Serumit apa sih? Nah, sekarang persoalannya itu kemampuan. Ya. Ya political will-nya sebelah itu toh, Bang. Itu. Wah, mumet. Oke. Nah, ini overhaul untuk melakukan reformasi pajak idealnya seperti apa? Reformasi Ya pajak. kita lihat Mulai sekarang. dari mana? Sistem administrasi kita ini sekarang berapa persen sistem administrasi pajak itu menjadi beban wajib pajak? Ya. Contoh, ketika saya sewa menyewa sama sampean, ada 2 transaksi di sana. Transaksi PPh dan transaksi yang bernilai PPN. Ya. Ketika saya menyewakan, ya kan? Saya memungut PPN, tapi samengan memungut PPh saya. Karena sewa. Kenapa? Kemudian saya harus melaporkan ini. Kenapa kemudian sistem ini tidak didetek oleh negara? Kenapa saya itu? Kenapa kita sendiri yang harus melaporkan akhirnya? Iya. Itu. Kenapa itu tidak dibangun by system? Itu. Sekarang kan ada sistem istilahnya self assessment. Ya. Dulu ada official assessment. Tetapi sekarang kita lebih kepada withholding tax. Itu. Rezim self assessment itu kan hampir kita itu. Hitung-hitungan di belakang semua. Itu. Lah sekarang dengan sistem yang ada ini kita harus mulai memperbaiki, mencari format paling ideal. Itu. Overhaulnya. Ya sistem administrasi yang menyulitkan banyak orang ini kan harus diperbaiki. Yeah. Itu. Zaman kayak begini kita masih itu loh. Iya, benar itu, Bang. Itu. Iya. Dan kita kesulitan katanya akses ini, akses itu mengintegrasinya. Itu. Jadi dimulai dari integrasi. Nah, penggunaan integrasi data dan sebagainya, sistem administrasi. Kalau itu kelar, itu selesai itu persoalan iya, besar kan? Itu salah satunya. Selesai. Sumbatannya itu selesai. Itu. Masa kita nggak bisa mendapatkan orang yang bisa. Sekarang contoh sederhananya, kita punya subsidi KUR, ya, bantuan penerima iuran BPJS, ya. Ada orang menerima PPKH, ada orang yang menerima bantuan pangan tunai. Ya. Ini kan kadang-kadang satu orang bisa menerima semuanya nih. Bisa dapat 4 ini ya? Iya, bisa menerima semuanya nih. Belum lagi kalau naik motor bensinnya subsidi. Ketika masak itunya gasnya subsidi. Ya. Itu. Lah ini yang terjadi kan di masyarakat. Pembangunannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi kemiskinannya bansosnya makin tahun masih tetap banyak. Penerimanya masih tetap banyak. Iya. Harusnya kan kalau masyarakat makin sejahtera, yang keluar dari prasejahtera menuju sejahtera ini kan makin banyak. Ya, penerima bansosnya kan berkurang harusnya. Tapi buktinya enggak. Nah ini kan yang harus diperbaiki oleh sistem yang negara ini. Gitu. Ada banyak hal-hal yang secara fasiologik itu, pikiran-pikiran yang simpel itu, ya kita harus menggunakan logika sederhana untuk menyelesaikan persoalan yang rumit gitu loh. Ya, logika sederhana untuk menyelesaikan persoalan yang rumit. Iya. Ya contoh, ya tadi itu saya sampaikan, kalau negara ada persoalan dengan sistem administrasinya, diselesaikan oleh negara dulu. Jangan kemudian sistem administrasi yang belum diselesaikan oleh negara itu diselesaikan oleh warga negara gitu loh. Iya. Misal kayak Kortek belum berjalan optimal, masyarakat udah langsung dipaksa pakai ini doang. Dipaksa pakai, sehingga masalahnya mumetnya negara jadi mumet bareng-bareng gitu. Iya. Itu. Bentar dulu lah. Iya, lah itu. Dulu, ya. Itu. Tapi gini Bang, kalau ini pertanyaan agak nyeleneh gini. Kan aku misalnya wartawan, terus rakyat lihat ini juga puyeng. Sebagai ketua komisi 11 ngelihat ini persoalan itu puyeng enggak? Kalau menurut saya jangan dibuat pusing. Dalam artian bahwa setiap negara itu selalu ada persoalan. Lah persoalan itulah yang membuat kita sebagai bangsa itu menjadi besar. Oke. Dengan segala persoalan. Untuk apa? Untuk diselesaikan. Ya kan? Tantangan kepemimpinan
tantangan pemerintahan, tantangan bagi individu dan figur yang tampil di pemerintahan ini adalah menyelesaikan persoalan bangsa, persoalan negara dengan solusi terbaik. Oke. Nah, kalau kemudian pusing kepeningan dan sebagainya itu kan bahasa apa ya, bahasa gaul lah. Ya. Aduh mumet aku. Ya. Tapi itu bukan berarti kita menjadi berkeluh kesah seakan-akan kita tidak kehilangan akal, kehilangan kepandaian, kehilangan kecerdasan, kehilangan imajinasi dan kreasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Justru persoalan ini untuk diselesaikan. Itu. Ah, yang tadi saya sampaikan itu diselesaikan di tingkat mana, baru kemudian solusinya ditawarkan sebagai solusi bersama. Ada peran partisipasi masyarakat, didengarkan. Ada persoalan bangsa seperti ini loh. Kemudian didiskusikan dengan para pakar, akademisi supaya dapat perspektif yang luas terhadap cara pandang persoalan ini. Ya kan? Setelah kita dengarkan, apakah cara pandang para akademisi, praktisi dan kemudian ahli itu sama dengan cara pandang rakyat umum? Ya. Mewakili enggak cara pandangnya? Mewakili enggak? Kita makanya perlu sosialisasi. Ada tawaran kayak begini. Jangan-jangan para ahli, praktisi, akademisi itu kemudian beda cara pandangnya dengan rakyat. Kamu ini mau melayani rakyat atau melayani mereka? Ya. Rakyat tidak terselesaikan masalahnya. Tidak merasa terwakili. Terwakili pandangan itu. Nah, itu yang harus yang harus bisa dijelaskan oleh para pejabat publik. Nah, DPR Komisi 11 sebagai bagian representasi dari sebuah pelayanan publik, pejabat publik, karena itu adalah bagian dari DPR sebagai lembaga negara, maka kita juga persoalan ini harus diselesaikan. Diselesaikan. Dan saya di Partai Golkar selalu mencari formulasi terbaik untuk memberikan dukungan terbaik kepada pemerintah, bagaimana pemerintah itu efektif menjalankan roda pemerintahan dan kemudian rakyat mendapatkan manfaat yang optimal. Ya. Itu. Lah inilah ideologi karya kekaryaan Partai Golkar. Spiritnya Golkar memang kayak gitu ya. Jadi siapapun presidennya, kalau kata Pak Bahlil, menterinya Golkar, gitu. Karena ideologi karya kekaryaan itu adalah bagaimana sebagai kader partai berkontribusi untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat dan untuk bangsanya. Ya. Itu. Karya-karyaan itu bukan joroke pemerintahan jadi dan susah, kita mencari solusi terbaik, berkontribusi terbaik. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir ini, Bang. Ini masih soal pajak nih. Ini aku tadi sempat baca-baca artikel gini, Bang. Kayaknya pajak kita itu kan masih mindsetnya itu kan untuk memenuhi pemasukan setiap tahun. Padahal pajak ini kan harus juga dilihat sebagai cara pandangnya melihat pajak ini kan soal visi panjang negara. Kayak misalnya di Denmark, misalnya yang tak baca itu, ketika misalnya pajak soal buku gitu ya, itu kemudian dihilangkan, itu karena ada situasi di mana ternyata anak-anak kecil di Denmark ini susah untuk membaca gitu. Akhirnya buku-buku bacaan ini pajaknya dinolkan. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kita udah harus mulai itu ke yang situ. Saya sampaikan, kita selama ini heavy-nya pajak itu dua. Economy regulation. Ya, tadi. Dan kemudian budgeting. Ya. Untuk mengisi kas negara. Nah, economy regulation itu kan di dalamnya itu ada social design. Social design. Economy regulation. Misalnya contoh, tadi kalau kemudian literasi rendah dan sebagainya, kemudian misalnya industri ini baru tumbuh, perlu nggak kita pajaki? Nah ini yang dari awal diskusi tadi kan saya sampaikan, kita jarang menggunakan instrumen pajak sebagai economy regulation, social design ini kita gunakan. Itu kita jarang. Itu jarang. Contoh, tiba-tiba ada industri yang baru berkembang. Kita biarkan dia tumbuh berkembang secara mature, atau kita pajaki? Atau kemudian kita biarkan bebas dulu sampai beberapa periode, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, 5 tahun baru kita kenakan pajak. Itu
Terus baru kita hitungan. Lah ini yang harus kita kuatkan. Ya. Lah kita belum sampai seperti itu. Dan waktunya melihat ke sana. Waktunya. Sama tadi yang saya sampaikan soal tarif. Ya. Itu. Ya. Lah kita belum melihat ke sana. Itu artinya apa? Kita belum melihat pajak itu secara holistik, komprehensif. Itu loh. Ya. Dalam satu grand design strategi yang besar. Kita masih lihatnya itu yang buat kepentingan parsial. Gitu. Nah inilah kalau menurut saya butuh orang yang punya visi, butuh orang yang mempunyai pemahaman yang kuat dan bisa menjelaskan kepada publik seperti apa. Dan ini adalah policy-policy technical di tingkat kementerian. Oke. Policy-policy technical di tingkat kementerian, di tingkat unit eselon 1 itu adalah sebuah operasional pemerintahan. Isu berikutnya adalah bagaimana kemudian pemerintahan itu mendapatkan gain politik seperti apa. Contoh, tadi kalau misalnya literasi sedang rendah, kemudian mendorong minat baca, pemerintah berpihak kepada dunia pendidikan dan membebaskan PPN. Ya. Kepada semua buku, tidak hanya buku sekolah, tapi semua jenis buku. Maka itu akan menjadi, orang akan mencatat. Pemerintahku punya keberpihakan ke arah sana. Kepada apa? Gitu. Tidak hanya membebaskan uang sekolah, bos. Ya. Tidak hanya mandatori 20% anggaran. Ya. Bahwa kita benar-benar ingin menciptakan generasi emas dengan literasi yang kuat. Tingkat literasi yang kuat. Ya. Makannya dikasih, batinnya diisi. Ya. Lah itu. Isi kepalanya dimudahkan ya cari literasi-literasi itu isi tadi. Perutnya dikasih, isi kepalanya dikasih. Lah itu. Lah ini. Lah inilah kalau menurut saya desain nasional policy-nya itu harus itu. Kelihatan. Lah ini siapa yang bisa menyampaikan? Menteri yang bisa mewujudkan visi misinya presiden. Ya. Ya. Dan di visi misinya presiden semuanya ada. Sebenarnya ada di situ. Ya, political will-nya ada. Itu. Nah, punya sekarang para menteri pembantu presiden itu punya sensitivitas seperti itu nggak? Ya. Itu yang harus kita lihat itu. Ya. Itu. Sensitif nggak? Itu. Jangan-jangan baru kerja berapa hari, poinnya diambil sendiri, bukan diambil untuk diserahkan kepada presiden. Iya, buat dirinya sendiri ya, ya berat. Siap. Itu. Baiklah kalau gitu. Bang Misbakun, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sharing ilmunya dan rembukan ekonominya kita ini. Wah, ini moga-moga sahabat kompas.com nggak ikut puyeng kayak saya ini ya. Kan tadi katanya bagus banget kan, pokoknya harus menumbuhkan selalu harapan, persoalan harus selesaikan. Pak Purbaya ini memberikan harapan baru. Makanya kita berikan dukungan pada hal-hal tertentu di mana dia bisa memberikan solusi dan tawaran. Oke. Dan Pak Purbaya ini menurut saya harus sudah mulai pada tingkatan membangun komunikasi yang solid, bagus di antar kementerian. Kemudian mulai bagaimana mewujudkan visi misi presiden itu dalam sebuah program-program yang terukur. Ya, udah harus di situ. Iya, karena ingat tadi bulan madu, nggak ada bulan tahun ya. Bukan nggak, yang ada bulan madu. Ya. Tidak ada tahun madu. Tahun madu. Ya. Jadi artinya sekarang mungkin euforia tapi harus ditunjukkan dengan kinerja selanjutnya. Siap. Gitu sahabat kompas.com, perbincangan kurang lebih 1 jam dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Bang Misbakun, semoga bisa mendapatkan pencerahan. Akhir kata saya Tatang Guritno, wakil Sekretaris yang bertugas, ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.